Ada apa di 2024? Nah, ini Bang Rusman Yakub. Jadi saya banget deh, biar akrab kayaknya. Ini kan pastinya udah tidak asing lagi karena Pak Rusman Yakub ini juga pastinya pernah mengalami hal-hal seperti itu pada pemilu legislatif kemarin ya. Nah, boleh sharing sedikit dong sebentar ya. Apa waktu itu pengalaman Bapak mungkin ya? Apakah pernah langsung terkena hoax pada saat pemilu legislatif kemarin? Nah, ini sharing-sharingnya gimana nih? Ya, sebelum saya jawab itu, saya ingin mengajak kita dulu untuk bicara segmentasi pasar yang akan kita lihat. Ini memang sosial, bermedia sosial. Apa dilemanya? Satu sisi, gempuran kemajuan teknologi informasi sangat kencang, tetapi pada saat yang sama, kondisi sosial masyarakat kita itu punya keterbatasan dalam memahami dunia informasi itu sendiri. Kita bisa bayangkan, Bapak Ibu sekalian, bahwa pengguna media sosial atau pengguna alat gadget yang sekarang ini atau internet katakanlah seperti itu kalau mau disegmentasikan, sekarang malah lebih banyak sekarang yang kalangan-kalangan apa ya, masyarakat yang tingkat sosial ya, ekonomi dan sosialnya itu yang Menengah ke itu bawah. itu yang paling empuk sasaran. Dan itu juga bersimbiosis mutualisme dengan kepentingan-kepentingan politik. Hal-hal seperti itu. Jadi ini memang menurut saya ke depan ini memang kita harus melakukan klasifikasi, kemudian sasaran-sasaran untuk bagaimana kita membangun untuk supaya masyarakat itu mengenali betul yang namanya hoax-hoax itu. Lalu memang harus ada ke depan menurut saya itu ada ruang klarifikasi informasi-informasi yang masuk itu. Yang jadi persoalan adalah siapa ujung tombaknya itu sebagai penampung klarifikasi itu. Dalam bahasa agama itu tabayun gitu. Mentabayunkan sebuah informasi itu yang sampai hari ini tidak melembaga di negara kita. Nah, sehingga itulah yang masuk akhirnya hoax itu masuk dunia industri. Maka itu sebetulnya dunia industri hoax itu bisa dicegah, bisa dibangun sebuah etika aturan-aturannya kalau ada memang lembaga yang spesifik untuk menangani soal klarifikasi berita-berita itu. Satu. Yang kedua, menjelang terkait dengan pertanyaannya tadi, memang 2024 ini adalah kembali lagi terjadi siklus hajatan politik nasional kita, di mana ada pemilu legislatif dan pemilu presiden. Kita ketahui bersama bahwa pertarungan Pilpres 2019 yang lalu sesungguhnya itu tidak selesai sampai hari ini. Tidak ada jedanya sesungguhnya. Dan itu masih bergulir, buktinya yang namanya cebong dan kadrun itu masih kita nikmati di setiap hari begitu. Itu artinya bahwa persoalan itu nggak tuntas, nggak selesai gitu. Nah, pentas politiknya secara agenda selesai di 2019, tapi faktanya pertarungan itu di media sosial masih berjalan hingga hari ini. Dan sekarang sudah masuk lagi untuk hadapi 2024. Nah, sehingga itu barangkali jadi persoalan tersendiri bagi kita untuk benar-benar, saya sepakat itu bahwa gerakan anti hoax ini memang harus kita tumbuhkan dan masifkan di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat kita, karena kalau tidak masyarakat kita akan mengalami satu menurut saya keadaan yang ambigu gitu. Pada lain dia memanfaatkan teknologi informasi, tapi pada saat yang sama dia dijejali informasi yang tidak benar, dan bahkan bisa bertindak dengan informasi yang tidak benar. Ini kan menurut saya sesuatu yang kontraproduktif. Satu sisi dia alat gadgetnya sangat modern, tapi pada saat yang sama justru cara berpikirnya itu tidak modern gitu. Jadi ini menurut saya tantangan terbesar kita hari ini dan ke depan, mana persoalan ini. Nah, kalau misalnya apakah saya pernah
Ya, kena pengalaman gitu. hoax secara langsung tidak. Ya, Karena saya juga tidak pernah juga melakukan apa ya, mengdowngrade orang lain gitu. ya. Nah, Alhamdulillah, karena luar saya jaga biasa. betul yang seperti Ya, itu, bahwa ya memang politisi menampilkan apa gaya atau cara berpolitik yang betul-betul fair, yes. mengajari publik, Mm, karena pembelajaran politik itu juga harus dimulai dari para politisinya, supaya mencerdaskan masyarakat dalam hal menilai atau melakukan apa para politisinya. Iya. Oleh karena itu politisi juga harus memiliki tanggung jawab moral untuk bagaimana mencerdaskan masyarakat dalam hal pemahaman berpolitik, dengan tidak menyebarkan Berita-berita berita-berita atau hoax. menyerang orang lain dengan sadis begitu, Iya. dengan mengungkap berita-berita yang sifatnya hoax dan lain sebagainya. Saya kira itu, Iya, Mbak. tapi mungkin karena Bang Charles tadi bahkan tim sesnya gitu yang kayaknya lebih Oh, iya. gergetan gitu ya. Maka Daripada itu, politisinya. maka itu pentingnya politisi membuat atau mendaftarkan tim sesnya Ya, kepada pihak terkait. Karena kalau enggak itu bisa juga mestinya kena sanksi bagi politisi itu kalau misalnya tim sesnya ketahuan atau kedapatan melakukan praktek hoax. ya. Nah, ini sebetulnya ke depan yang harusnya dibuat mekanisme atau aturan seperti itu, sehingga para tim ses itu sendiri apa namanya Lebih bisa meredam ya. amarah gitu ya untuk lawannya seperti itu mungkin ya. Tidak terbawa emosi gitu Ya. Bapak Jadi maksudnya. saya kira itu, Mbak. Iya.